لله الذي أنعم على المسلمين بنعمة الإيمان والإسلام. أحمده سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب جهنم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما أفوز بهما بأنواع النعم والفضل والكرم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واشكروا على نعمه التي يجب أن تقابل بالشكر العظيم، نعمة الهداية الإسلام. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sallallahu alaihi. Hadirin para hamba Allah, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam yang hadir pada saat ini yang saya muliakan. Melalui mimbar yang mulia ini, dalam durasi yang sangat singkat dan terbatas ini, saya mengajak khususnya diri saya pribadi dan hadirin yang hadir pada saat ini, mana yang utama dan yang paling utama, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yakni dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paling tidak kita harus banyak mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebab begitu banyak nikmat Allah sampai detik ini, saat ini Allah berikan kenikmatan yang tiada taranya pada kita berupa berekatnya nikmat iman dan Islam, sehingga dengan melekatnya nikmat iman dan Islam inilah Allah gerakkan hati dan langkah bagi kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nurul Islam yang kita cintai ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Para hamba Allah yang saya muliakan, tak terasa kita sudah berada pada tanggal 25 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Artinya 5 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ada dua amalan yang sangat luar biasa, di bulan Dzulhijjah. Pertama, menunaikan ibadah haji bagi yang punya porsi. Jadi bagi keluarga jenengan, mungkin ada di antara kita, kerabat kita, ada itu orang kita, mungkin keluarga kita yang melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, dan yang paling penting mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi haji yang makbul. Dan mudah-mudahan kita yang belum melaksanakan ibadah haji sampai detik ini, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah berikan kemudahan juga untuk kita. Amin Allahumma. Kemudian amalan yang kedua ini yang harus kita amalkan. Apa itu? Kurban. Tema sentral kita saat ini adalah kurban itu adalah kemauan, bukan kemampuan. Kurban itu kalau diartikan berasal dari akar kata qarba yaqribu qurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan kurban berupa kambing, sapi, ataukah unta.
hari raya kurban atau hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Kautsar, Imam Hanafi mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Mau punya uang ataupun belum punya uang, hukumnya tetap wajib. Karena Allah menyampaikan inna a'tainakal kautsar. Pendapat Imam Hanafi, sesungguhnya aku sudah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Wahai Muhammad, aku sudah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, kata Allah. Maka dalam rangka merealisasikan mensyukuri nikmat itu, Allah hanya menyampaikan dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Para ulama termasuk Imam Hanafi, kata-kata fasolli dan wanhar ini sama-sama menggunakan fi'il amr, kata perintah, dan dua-duanya jadi satu paket. Kalau sholat hukumnya wajib, berarti kurban juga hukumnya wajib. Karena perintah sholat dan perintah kurban jadi satu ayat. Itu menurut Imam Hanafi. Begitu mulianya kurban ini sampai Imam Hanafi mengatakan wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, makanya ayo yang mempunyai keleluasaan rezeki, ayo dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai kita dilahirkan sampai detik ini, semua nikmat Allah. Duduk nikmat Allah, berdiri nikmat Allah, berjalan nikmat Allah, makan nikmat Allah, minum nikmat Allah, semua nikmat Allah. 24 jam, dari bangun tidur hingga tidur kembali, dari pagi hingga pagi kembali, dari siang hingga siang kembali, dari sore hingga sore kembali, dan dari malam hingga malam kembali, sampai detik ini semua Allah berikan kepada kita. Maka Allah hanya menginginkan kita dua hal, sholat dan berkurban. Sehingga kata para ulama, bagi kita yang mempunyai keleluasaan rizki untuk berkurban tapi nggak mau kurban, maka resikonya sholatnya yang menjadikan garansi, jaminan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ini pendapat para fuqaha, lebih enteng dari pendapat Imam Hanafi. Pendapat para fuqaha mengatakan hukumnya sunnah muakkad, perbuatan sunnah yang hampir menyamai wajib. Dalil apa? Dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai keleluasaan rezeki, kata Allah, walam yudhi, tetapi dia tidak mau berkorban, apa kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, jangan dekat-dekat dengan masjidku, jangan dekat-dekat dengan musolaku, gak usah dekat-dekat. Rasulullah marah karena kita dianggap kuat untuk berkurban, bisa untuk berkurban, punya keleluasaan rezeki untuk berkurban, tapi gak mau berkurban. Di tempat saya yang paling banyak kan kurban perasaan. Dan yang kurban perasaan aja tunggal. Kurban 1 tahun sekali. Jadi ini kalau kalian jenengan, ayo kerabat yang nanti. Apakah kedua kalian jenengan termasuk dalam kategori wajib ataukah sunnah muakkad? Jadi pendapat yang kedua ini perbuatan sunnah yang hampir menyamai wajib. Makanya saya katakan kurban itu masalah kemauan, bukan kemampuan. Walaupun uang kita banyak, tapi tidak ada kemauan, nggak mungkin. Tapi walaupun kita nggak punya uang, belum punya uang, tapi punya kemauan, kita bisa nabung.
Saya pernah datang ke suatu masjid di daerah Demak, Baratul. Itu ya Allah, kurbannya banyak sekali, kambingnya banyak, sapinya banyak. Saya tanya kepada takmirnya, Pak Takmir, ini kok banyak kurban? Ustaz, ngapun tentang ini tukang becak kurban Ustaz. Kok sakit Pak Takmir? Karena di sini tukang becak itu setor 1 hari 5.000. Tukang becak bisa kurban. Ya Allah, malu kita. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pendapat Imam Syafi'i ini pendapat yang saya laksanakan. Pendapat Imam Syafi'i ini agak lunak, agak enteng. Kata Imam Syafi'i, sunnatun kifayatun, sunnah kifayah, fardu kifayah, tapi bukan untuk satu kampung, satu keluarga. Ala ahli kulli baitin fi kulli 'am udhiyah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum kurban itu fardu kifayah dalam satu keluarga. Dalam 1 tahun yang mempunyai uang kurang lebih 200 dirham. 200 dirham itu kurang lebih setara dengan 12.600.000 rupiah. Namun yuk cek di tabungan kita, internet banking, yuk cek habis ini. Sholat Jumat kita cek berapa tabungan kita yang ada di bank. Ada 20 juta Ustaz, oke 20 juta, kurangi utang. Mungkin belum bayar tagihan listrik, mungkin belum bayar SPP anaknya, kurangi. Ternyata masih sisa 13 juta. Mohon maaf, 13 juta kata Imam Syafi'i hukumnya wajib. Silahkan store ke panitia kurban di Masjid Nurul Islam 3.500.000 rupiah. Itu wajib. Kalau tidak dikeluarkan, maka sholatnya yang menjadi garansi. Fala yaqrabanna musallana. Engkau punya uang, kata Allah, tapi gak gelem kurban, jangan dekat-dekat dengan sholatku, jangan dekat-dekat dengan masjidku, resikonya besar. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dan pendapat yang keempat, pendapat Imam Maliki, ini malah tambah menang. Begitu mulianya orang yang berkurban, sampai Imam Maliki mengatakan wajib walaupun dengan jalan hutang. Seandainya pula kalian dengan hari ini belum punya uang untuk bisa berkurban, tapi sanggup untuk menghutang dan bayar hutang itu sampai 1 tahun ke depan, kita bisa untuk nyicil kepada seseorang, dan itu bisa kita lakukan. Mutamu gak bohong. Begitu mulianya orang yang berkurban. Makanya pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan, ma amila adamiyyun min amali yawman nahru ahabba ilallah min ihraqid dar innaha lata'ti yawman qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ashariha. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya kurban selain mengucurkan darah hewan kurban. Kelak pada hari kiamat hewan itu akan datang menjadi saksi kebaikan kita dengan tanduknya, bulunya, dan kukunya. Adapun tetesan darahnya akan menjadi saksi tetesan darah, dikuranginya, diampuninya, dileburnya dosa-dosa kita. Makanya saya katakan kabar gembira bagi panjenengan yang sudah berkurban. Saya katakan sekali lagi, kabar gembira buat panjenengan yang sudah berkurban. Nanti hewan kurban yang panjenengan kurbankan di akhirat akan datang dengan tanduk bulu dan kukunya. Para ulama sampai memberikan komentar, kenapa yang jadi saksi di akhirat itu tanduk bulu dan kukunya, bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan kakinya, bukan kepalanya. Kenapa justru yang menjadi saksi di akhirat tanduk bulu dan kukunya? Bukankah tanduk bulu dan kuku itu tidak berharga pada hewan kurban? Para ulama memberikan komentar, kalau tanduk bulu dan kuku yang tidak berharga
berharga pada hewan kurban, menjadi saksi kebaikan orang yang berkurban, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi kepalanya, apalagi kakinya, apalagi buntutnya. Itulah derajat bagi orang yang berkurban. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, inilah keteladanan yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh ya Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan dikarunianya dia seorang anak yang halim. Al-halim dalam Al-Quran itu adalah anak yang santun. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu lawannya luar biasa, dermawannya luar biasa. Jangan buka dalam kitab Qissatul Anbiya wal Mursalin, sejarah 25 nabi dan rasul tentang Nabi Ibrahim. Beliau dalam riwayat, pintunya dari segala arah mata angin. Di utara ada, di selatan ada pintu rumahnya, di barat ada, di timur ada, untuk mempermudah tamu masuk ke rumah beliau, untuk dijamu, dikasih makan. Dan beliau dalam sejarah tidak pernah makan sendirian, bahkan beliau rela berjalan bermil-mil untuk mencari orang yang diajak makan, sehingga beliau mendapatkan predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah yang dermawan, kekasih Allah yang pemurah. Bahkan beliau pernah berkorban 1000 ekor domba. Bayangkan berapa nilai 1000 ekor domba. Kalau kambing di Surabaya aja harganya 3,5, itu masih kecil 3,5. Coba kalikan 1000 berapa. Kemudian ditambah beliau juga berkorban 300 ekor lembu, 300 ekor sapi, yang harga sapi kurang lebih 23 sampai 24, tahulah 24 juta kali 300, itu ketemu berapa? Ditambah lagi 100 onta. Makanya dalam riwayat, dalam sebuah hadis itu, kalau kambing untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang, kalau onta untuk 10 orang. Karena onta itu nilainya lebih besar. Onta itu kisaran harganya dari 60 juta sampai 70 juta. Jadi di Pulau Kalimantan, andai kata bisa mengimpor onta dari Arab, maka per orang 7 jutaan. Sehingga kurban onta ini nilainya lebih besar daripada yang lain. 100 onta. Sehingga beliau mengatakan, ya Allah, kurban 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 onta ini tidak ada apa-apanya bagiku ya Allah. Seandainya engkau, seandainya aku punya anak, akan aku kurbankan ya Allah. Padahal saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak, tapi di saat beliau mempunyai anak, baru saja beliau berjumpa dengan anaknya yang bernama Ismail, yang usianya antara 5 sampai 6 tahun. Anak lucu-lucunya, taat, soleh, ganteng wajahnya, ganteng pula akhlaknya. Pada tanggal 8, dari 7, 8 sampai 9, 3 hari berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi, wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Tanggal 7 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah. Makanya tanggal 8 dikatakan tarwiyah. Kenapa kok dikatakan tarwiyah? Karena sebagian ulama ada yang mengatakan itu malam kebimbaan. Mungkin tanggal 7 Nabi Ibrahim mengatakan ini bukan perintah, bukan wahyu, ini cuma mimpi biasa. Datang lagi, wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu, tanggal 8 Dzulhijjah. Saat itulah Nabi Ibrahim sudah mulai bimbang, ragu, ini mimpi biasa atau wahyu perintah dari Allah. Sehingga pada tanggal 9 Dzulhijjah dikatakan yaum Arafah. Karena Arafah kata para ulama ada 2 makna. Makna yang pertama adalah yakinnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, dan ada yang mengatakan
Yaum Arafah ini adalah yakinnya orang-orang yang berkunjung, yang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Mereka menyadari banyak dosanya dan mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, siapa yang berada di Arafah, kata Allah dalam hadis qudsi, wahai para malaikatku, hambaku berkumpul di padang Arafah, miniatur padang mahsyar. Lihat apa yang dikehendaki oleh mereka, wahai malaikatku, kata Allah. Ya Allah, mereka ingin ampunan darimu, ya Allah. Kata Allah, ishadu bi anni aghfiru lahum. Saksikan wahai malaikatku, aku ampuni dosa-dosa mereka, sehingga orang-orang yang keluar dari padang Arafah seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Makanya al-hajju fi Arafah, haji itu puncaknya di Arafah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, seandainya kita hakul adami, andai kata kita pernah melakukan hak-hak anak Adam, artinya kita pernah melakukan kezaliman pada seseorang, dan seseorang yang kita zalimi itu sudah meninggal dunia, kata para ulama, boleh kita ampun di padang Arafah. Lintas alam kubur tembus di padang Arafah. Hanya satu tempat di padang Arafah. Selain di padang Arafah tidak bisa. Kalau kita menzalimi orang lain harus datang ke orang yang kita zalimi, minta maaf. Tetapi kalau di padang Arafah bisa. Ya Allah, aku pernah berbuat zalim kepada si A dan si B, ya Allah, dan aku belum sempat minta maaf, ya Allah, kepada si A dan si B, ya Allah. Maka mohon, ya Allah, dari tempat yang sangat mulia ini, di padang Arafah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Maka kata para ulama, dosa orang yang minta ampun di padang Arafah kepada orang yang dizalimi akan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang kita juga diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran wa asyhadu an la ilaha illallah idzallaha liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la
ma tasma'un.